Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini sesuai dengan apa yang terbacakan saja nanti ya. Pembacaan yang akan terbacakan nanti. Oke, nampaknya ada seseorang yang ingin melakukan perjalanan ke arah kamu di sini. Memang ada jarak yang cukup jauh di antara kamu dengan dia. Ya, aku lihat di sini dia ingin datang untuk mendatangi kamu di sini. Um, dan orang ini juga memang lagi berprogres ya. Saat ini memang dia lagi berprogres tentang hidup dia. Ada yang perlu dia selesaikan dulu dengan hidup dia. Dan aku lihat pergerakan ini akan tiba-tiba loh ya, tiba-tiba dia bergerak. Jadi nggak nggak kelihatan kapan pastinya dia akan datang, tapi aku lihat di sini dia tiba-tiba akan datang ke kamu karena dia merasa bahwa karena dia melihat bahwa kayak kamu sudah mungkin sudah menutup ya, menutup masalah, menutup akses atau menutup koneksi hubungan dengan dia, sehingga aku lihat di sini dia mulai panik untuk mulai bergerak ya secara tiba-tiba. Dan aku lihat di sini dia melihat bahwa kamu sekarang tuh sudah have fun dengan teman-temanmu, sudah sudah melakukan pergerakan atau move on dari dia. Kamu sudah bahagia dengan kelajangan kamu, ya. Kamu sudah hidup dengan kehidupanmu sendiri. Kamu sudah have fun dengan bahagia, ya. Dan aku lihat di sini ketika kamu berpisah dengan dia, sekarang kok kamu lebih banyak perubahan gitu. Kamu sudah mulai menghidupkan kembali kehidupanmu yang selama ini penuh dengan keterpurukan, kekecewaan ketika kamu bersama dia, ya. Kamu mulai melangkah ke fase baru dalam hidup kamu mulai memperbarui kehidupan kamu mulai bertransformasi, bertumbuh, berkembang. Bahkan aku lihat di sini kamu mulai merubah pola pikirmu atau pemikiran kamu. Sehingga di sini aku lihat dia mulai bingung ya, dia mulai panik gitu ketika kamu sudah seperti ini sifatnya. Terus juga kan aku lihat di sini kamu dengan dia sudah tidak mau berurusan lagi, kamu sudah tidak mau berkomunikasi dengan dia karena memang kamu terluka, kamu marah di sini sama dia gitu ya. Jadi ada rasa kayak takut kehilangan dari si dia ya ketika kamu sudah mengambil suatu tindakan atau sikap yang seperti ini. Padahal dia merasa bahwa selama ini kalau misalkan kalian berdua dipersatukan, sebenarnya kalian sama-sama saling menikmati satu sama lain. Kalian sama-sama merasa bahagia, kalian sama-sama merasa memiliki satu kesatuan seperti aku lihat di sini. Kalian sama-sama bergembira ya, bahagia. Bahkan aku lihat di sini dia ini sebenarnya masih memiliki gairah yang sangat gila padamu gitu ya, memiliki apa ya rasa suka, bahkan sebenarnya dari kedua belah pihak nih ya, kamu dengan dia itu sama-sama memiliki rasa suka satu sama lain ya. Kalian sama-sama memiliki ketertarikan yang sama di sini aku lihat. Tapi herannya di sini kok kamu dia lihat sekarang sudah have fun dengan dirimu sendiri. Kamu sudah sudah cuek banget sama dia, sudah tidak peduli lagi dengan dia seperti itu. Kemudian Nine of Pentacles, the Fool, the Star. Sebenarnya di sini dia itu
punya niatan ingin memiliki kedamaian dan melindungi hubungan ini dengan cara memberi kefleksibilitasan, kemandirian, dan dukungan untuk mencapai ambisi dari kedua belah pihak atau mencapai ambisi dari kamu. Jadi sebenarnya dia ini tidak mau membatasi kamu agar kamu bebas untuk mencapai semua apa yang kamu mau gitu loh. Ya. Terus juga aku lihat di sini memang dia ini selalu akan mendukung dan menyemangati kamu, ya. Baik itu saat memulai bisnis atau melakukan suatu pekerjaan gitu ya. Intinya nih orang nggak mau membatasi kamu, makanya di sini dia memberikan kebebasan ke kamu. Makanya hubungan ini tuh nggak terlalu kelihatannya kayak posesif atau mengikat gitu ya, atau dia itu nggak terlalu kelihatan posesif atau mengikat karena dia ingin membebaskan kamu untuk silahkan fokuslah dengan karirmu, pencapaian kamu, cita-cita kamu, apa yang ingin kamu capai silahkan dicapai. Dia nggak mau mengekang kamu kayak gitu loh, tidak mau terlalu mengikat kamu, membelenggu kamu, karena dia melihat bahwa baik kamu dan dia, kalian itu sama-sama mungkin akan bekerja sama untuk mencapai tujuan masing-masing gitu loh ya. Dia bekerja keras dengan ke tujuan dia, kamu pun bekerja keras dengan tujuan kamu, sehingga dia ini sebenarnya nggak mau membatasi kamu untuk mencapai kesuksesan kamu. Dan mungkin kamu juga berdealing dengan seorang pasangan yang mungkin lebih berpengalaman juga dari kamu, mungkin berpengalaman dalam karir, kehidupan, pasang surutnya kehidupan kayak gitu ya. Dan juga aku lihat di sini dia ingin sekali ya, dia ingin sekali untuk memberikan hubungan yang dimana dia setelah menyelesaikan tujuan masing-masing, dia akhirnya bisa mencapai tahap dimana dia bisa meluangkan waktu bersama kamu ya, untuk menghargai kamu dan memetik manfaat dari pengorbanan kalian selama ini. Bahkan pengorbanan ini itu aku lihat memang sudah bertahun-tahun. Hubungan yang kalian jalani ini nampaknya sudah bertahun-tahun. Jadi apa sih maksud pengorbanan ini? Pengorbanan ini adalah ketidakbucinan dia itu dia tampakkan itu loh. Ya, ketika dia lihat kamu masih berproses dengan hidupmu, kamu masih punya cita-cita, kamu masih muda, kamu masih ingin mencapai tujuan-tujuanmu, maka dia tidak membatasi kamu atau tidak tidak mengekang kamu atau tidak memposesifkan kamu, agar kamu silahkan untuk berkembang, tumbuh, maju dengan pencapaian-pencapaian yang ingin kamu dapatkan. Dan dia pun seperti itu. Nanti setelah kalian berdua sudah sudah berkembang, sudah menggapai salah satu atau menggapai semua cita-cita kalian di sini, baru di sini dia bisa lebih tenang ya, menjalani hubungan ini lebih intens, lebih intens, terus lebih sering memberikan waktu, karena mungkin aku lihat selama ini dia jarang banget memberikan quality time ya sama kamu. Bahkan aku lihat di sini kalau memang kamu membutuhkan bantuan dia, ya dia akan bantu gitu. Selagi dia bisa membantu kamu, maka dia akan membantu kamu gitu. Dan aku lihat di sini dia memandang kamu itu seseorang wanita yang kuat, mandiri ya. Atau mungkin ini kamu memandang dia, kamu berdiri dengan seseorang wanita yang kuat, mandiri, terus mungkin dia lebih tua dari kamu atau kamu yang lebih tua dari dia. Orangnya menarik, modis, cerdas, anggun, berwibawa ya. Terus juga aku lihat di sini tuh selalu berusaha untuk mendapatkan apa yang dia mau gitu ya. Entah ini kamu atau kalian berdua sama-sama orangnya mungkin yang seperti ini, orang yang sangat giat bekerja ya. Bahkan dia baik kamu ataupun dia selalu mencoba untuk mengupayakan agar bisa mendapatkan rasa hormat dan cinta yang kalian inginkan gitu. Jadi kalian nggak mau yang hidup cuman monoton gini-gini aja. Kalian itu pengen mendapatkan suatu pencapaian atau penilaian, pandangan ya, mendapatkan pandangan penilaian orang-orang itu yang baik gitu loh ya. Punya jabatan, punya kekuasaan, punya kemampuan ya, bahwa kalian itu orang yang sukses. Nah,
kamu dan dia itu sama-sama menginginkan itu, atau mungkin dari kalian berdua salah satunya menginginkan itu, menginginkan mendapatkan pandangan yang baik gitu loh di mata orang-orang di luar sana gitu. Dan aku lihat memang di awal dia menjalani hubungan dengan kamu atau kenal dengan kamu itu sebenarnya bukan sesuatu yang dia rencanakan ya. Jadi kayak ketika dia kenal kamu itu tuh di awal tuh kayak apa sih, ada kesempatan untuk berkenalan dengan kamu. Ternyata ketika berkenalan dengan kamu kok ya have fun gitu ya, senang gitu. Tapi apakah dia di saat itu juga siap berkomitmen? Tidak, dia tidak ada niatan untuk berkomitmen sebenarnya dari awal. Ya dia pengen untuk menikmati aja momen-momen ya have fun ya bersama seseorang kayak gitu. Ada yang ngajak dia ngobrol, temen ngobrol dia, temen ya hiburan dia ketika dia lelah bekerja gitu. Nah, jadi yang menjadi hambatan dan membuat kamu kecewa selama ini itu adalah pilihan dia yang seperti ini, pilihan dia yang belum ada kesiapan untuk berkomitmen dengan kamu. Ini yang membuat kamu sebenarnya kecewa sama dia, gitu ya. Dan memang aku lihat dia sadar bahwa dia ini sudah kehilangan kepercayaan darimu. Ya, dia sudah mengabaikan hal-hal positif yang hadir di kehidupan dia. Ya, hal-hal positif itu ya dari kamu gitu. Terus juga dia kurang sigap ya dalam mengambil kesempatan yang ada gitu di depan mata dia, yaitu kamu gitu. Sehingga hilanglah kepercayaan, hilanglah gairah ya, karena aku lihat di sini dia tidak terlalu sigap dalam mengambil satu keputusan atau kesempatan yang hadir di kehidupan dia, sehingga kamu kecewa, sehingga kamu merasa terabaikan, sehingga kamu merasa terluka gitu ya. Dan hubungan ini semakin membosankan, hubungan ini semakin kehilangan gairahnya. Terus itu juga banyak menimbulkan masalah. Dan aku lihat di sini kalau memang dia ingin memperbaiki hubungan dengan kamu, maka dia harus bisa menghilangkan masalah atau memperbaiki masalah yang terjadi di antara kalian. Terus itu juga dia harus bisa memperbaiki luka yang telah dia torehkan ke kamu. Dia harus menghilangkan karma-karma buruk dari hubungan kalian ini. Ya, jadi mungkin dia ketika bersama kamu itu mendatangkan karma-karma buruk gitu loh ya di hubungan ini. Dan juga aku lihat di sini ketika dia sudah kehilangan kepercayaanmu, ketika dia sudah kehilangan kamu, aku lihat dia merasa kayak kesepian saat ini. Aku melihat kayak dia ini sendirian ya, tidak ada yang memperhatikan ya. Dan memang nampaknya sudah cukup lama nih kalian tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan ya, intinya tidak intens ya, tidak dekat di hubungan ini. Dan aku lihat saat ini nampaknya mulai muncul kembali perasaan cinta, gairah dari dia, rasa rindu, kangen ke kamu, pengen bertemu, pengen seperti yang dulu lagi, lebih intens berkomunikasi dalam bertemu gitu ya. Aku lihat di sini dia ingin ada rasa keinginan itu. Tapi nampaknya di sini kamu sudah mulai have fun dengan kehidupanmu. Jadi aku lihat di sini kamu nampaknya belum siap untuk menerima dia atau welcome lagi ke dia gitu ya. Welcome lagi dia. Jadi aku rasa nih energinya cepat ya, cepat dia datang. Kalau misalkan kamu tidak cepat juga menyambut dia, maka dia juga akan cepat pergi gitu, karena merasa kayak ya dia butuh untuk melakukan hal yang lainnya juga gitu. Dia nggak hanya berfokus pada percintaan doang di hidup ini gitu ya. Jadi orangnya memang satset, atau mungkin orangnya itu bisa jadi juga impulsif, sehingga banyak yang dia mau gitu ya. Orangnya juga kemudian jadi banyak yang dia mau, dia pengen melakukan A, dia pengen melakukan B, dia pengen melakukan C. Jadi energinya cepat melakukan A, cepat juga pindah ke B, pindah ke C, karena ya itu mungkin pola pikirnya itu cepat juga ya. Jadi pengen nyelesain masalah ini, pengen nyelesain masalah itu, menyelesaikan ini itu gitu ya.
Dan juga memang dia meninggalkan kamu itu juga kan dengan keegoisan ya, karena mungkin dia merasa juga selama ini hubungan kalian juga basi, kayak monoton gitu, sehingga dia meninggalkan kamu ya begitu aja gitu ya. Jadi ketika itu semua sudah terjadi, kalian sudah berpisah, nah akhirnya dia sendiri yang kena batunya, dia sendiri yang kangen, dia sendiri yang rindu, dia sendiri yang kesepian gitu ya. Akhirnya dia sendiri yang memulai kembali untuk datang ke kamu. Dan memang di sini kalau aku lihat juga ada Queen of Cups, berarti saat ini tuh dia ingin memberikan kayak pengasuhan atau pemenuhan secara dan stabilitas secara emosional dalam penyatuan kalian. Dia ingin memberikan kayak suatu apa namanya proposal untuk menunjukkan bahwa sebenarnya dia ini masih sayang sama kamu. Dia akan menunjukkan dengan penuh kasih sayang, akan memenuhi apa yang kamu inginkan, seperti itu, ingin memberikan kamu apa ya, kayak semacam iming-iming bahwa dia akan menstabilkan hubungan kalian ya. Dan ini memang tergantung dari kejujuran dan keterbukaan dari kedua belah pihak gitu ya. Hubungan ini bisa jadi optimal, hubungan ini tuh bisa jadi langgeng asal kalian mau sama-sama terbuka dan jujur pada diri sendiri tentang perasaan kalian masing-masing. Karena saat ini kan walaupun kamu masih cinta sama dia, dia masih cinta sama kamu, sekarang kamu memilih untuk have fun dengan dirimu sendiri, sehingga kamu pun sebenarnya menutup perasaanmu lagi. Ya, menutup perasaan kamu sesungguhnya, sehingga ketika nanti dia datang, aku lihat di sini kamu pun kayak masih ada resiko bahwa kamu tidak akan membuka hati lagi untuk dia, atau kamu telat dalam apa ya, bertindak gitu loh untuk membuat dia bertahan sama kamu gitu ya. Karena di sini aku lihat kamu masih menutup akses atau menutup hati juga dari dia kan. Apalagi aku lihat di sini kamu itu berdealing dengan seseorang yang mungkin pendiam atau pemalu. Jadi memang sebaiknya kamu yang banyak banyak effort. Kamu itu butuh untuk menstimulasi dia gitu. Makanya mungkin selama ini kamu yang lebih banyak effort dari dia gitu. Terus itu juga sejujurnya dia ini tuh bisa loh menjadi pasangan yang setia. Kalau dia sudah menetapkan hati pada satu wanita atau satu pria saja atau satu pasangan saja, maka dia bisa setia loh, setia banget bahkan aku lihat ya. Bahkan dia tuh sangat berbakti banget sama pasangan. Dia akan bisa membuat pasangannya itu bahagia gitu. Aku lihat juga orangnya ini memang orang yang banyak dikagumi ya, karena sikapnya yang bijak, besar hati, penuh dengan kasih sayang, bahkan dia ini pendengar yang baik, dia ini orangnya humble gitu, orangnya tuh apa ya, lemah lembut lah aku bisa bilang ya, lemah lembut. Jadi kalau misalkan ada orang tuh lagi sedih, pengen curhat, dia akan memberikan pundaknya untuk menangis gitu ya. Jadi saking baiknya nih orang gitu ya, saking humble-nya, dia itu mau mendengarkan curhatan orang gitu. Jadi makanya di sini ada potensi ya merasa narsis gitu ya, dia kayak banyak disukain orang ya, tapi memang iya, orang itu memang di mata orang-orang di luar sana itu menarik gitu. Terus itu juga aku lihat di sini nih ada Three of Cups, memang ada niatan dari dia untuk kembali lagi union sama kamu, dia akan datang lagi union bersatu dengan kamu ya. Memang orangnya ini banyak teman, kalau aku lihat kamu ini berdealing dengan seseorang yang memiliki banyak teman. Bahkan orangnya itu memang suka have fun ya, suka pesta, suka ya, suka have fun gitu. Jadi memang banyak teman si dia ini. Makanya juga karena dia juga punya sifat yang bijak, terus itu juga pendengar yang baik. Jadi orang-orang di sekeliling dia gitu ya merasa tertarik sama dia. Makanya ini yang membuat kamu pun agak kecewa gitu ya. Gitu. Tapi tenang aja, aku lihat di sini dia menginginkan untuk bersatu kembali kok dengan kamu, ya. Dan inilah yang ingin dia ungkapkan sama kamu. Kenapa dia melarikan diri dari kamu? Karena selama ini tuh sebenarnya dia ini pergi karena keadaan dia tuh menjadi sulit gitu loh. Dia pergi
karena memang saat ketika dia bersama kamu, keadaan-keadaan dia itu semakin lama semakin sulit gitu ya. Bahkan mungkin ketika menjalani hubungan dengan kamu juga, hubungannya dia dengan kamu juga itu keadaannya menjadi sulit gitu ya, karena mungkin kamu menginginkan komitmen tapi dia belum sanggup untuk memberikan komitmen, atau mungkin ada kesalahpahaman atau apapun itu ya yang selama ini menjadi masalah di hubungan kalian. Jadi dia kenapa melarikan diri, dia pergi ketika keadaan menjadi sulit ya, semua itu menjadi sulit. Tapi sejujurnya di sini tuh bagi dia kamu itu tidak tergantikan. Caramu mencintai dia itu tidak pernah bisa ditandingi gitu lah. Kamu udah yang the best dah dalam mencintai dia, dalam memahami dia, dalam memberikan ketulusan, rasa cinta itu ya. Kamu itu udah yang paling the best. Dan aku lihat di sini dia sedang mengikuti takdir yang memang saat ini sedang terjadi di antara kalian. Bahkan aku lihat di sini dia akan berjuang untuk menemukan jalan yang benar. Ya, dia nggak mau lagi banyak ini itunya sesuai ego dia, atau dipengaruhi oleh orang lain atau apapun yang selama ini membuat dia berada di jalan yang penuh dengan apa ya, manipulasi, penuh dengan tipuan, atau intinya dia nggak berjalan di jalan yang benar selama ini gitu. Jadi saat ini dia mencoba untuk berjuang untuk menemukan jalan yang benar, sesuai dengan ya norma, sesuai dengan etika, sesuai dengan jalannya aja kayak gitu. Dan aku lihat di sini ada yang ingin dia katakan ke kamu. Dia ingin mengungkapkan yang sebenar-benarnya, apa yang sebenarnya terjadi. Dia ingin mengatakan kepadamu yang sebenar-benarnya. Dia pengen jujur sama kamu. Jadi ada kemungkinan ya, tadi di sini kan dibilang bahwa hubungan ini bisa langgeng asalkan di sini ada keterbukaan dan kejujuran. Nah, di sini dia itu ingin terbuka dan jujur sama kamu. Jadi tinggal tergantung dari kamunya. Soalnya kamunya di sini kayak udah masa bodoh gitu ya sama dia. Kamu kayak udah mulai happy dengan hidupmu sendiri gitu. Jadi tergantung dari kamu maunya gimana. Karena kalau aku lihat saat ini ketika dia nggak ada sama kamu, ketika kamu pergi dari hidup dia, ketika keadaan dia semakin sulit, nggak ada kamu pula di sisi dia, dia merasa semakin nggak senang, dia merasa semakin nggak puas dengan keadaannya gitu loh. Dia sulit tapi nggak ada kamu, nggak ada yang dukung, nggak ada yang support gitu ya. Jadi saat ini tuh dia merasa tidak senang dengan apa yang terjadi. Semuanya kenapa bertubi-tubi gitu loh, kenapa semuanya kacau balau ya, kayak nggak ada apa ya, kayak semesta itu nggak mendukung dia gitu, kayak nggak memperhatikan dia gitu. Dia merasa seperti itu karena hidup dia tuh semakin lama kok ya semakin bertubi-tubi gitu masalahnya ya, dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar itu kayak semuanya itu nggak berjalan dengan baik gitu ya, kayak semuanya hancur gitu. Apalagi di sini semakin kesini dia melihat value-nya kamu, dia melihat nilainya kamu, akhirnya dia sadar betapa banyak di antara kalian ini memiliki perbedaan gitu, banyak sekali perbedaan yang ini juga mungkin yang menjadi salah satu faktor dia itu pergi dari kamu, karena dia lihat perbedaan ini mungkin sulit untuk bisa dia setarakan gitu ya, atau belum mampu untuk dia bisa setarakan dengan kamu ya, entah apa, mungkin dari materi ya, mungkin kamu sudah sukses sedangkan dia saat ini sedang mendapatkan karma atau sedang merintis dari nol kayak gitu ya, sehingga ya udah semakin lama ada semakin rasa minder dari kamu. Jadi ada rasa kayak nggak mampu untuk bersanding atau belum mampu untuk bisa bersanding dengan kamu saat-saat ini juga gitu, atau kemarin-kemarin itu ya. Jadi kenapa dia lari, karena seperti ini keadaan dia masih sulit, dan saat ini tuh ternyata perbedaan di antara kalian tuh cukup signifikan, tuh cukup besar gitu ya. Makanya di sini ada rasa insecure sama kamu gitu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Aquarius.
Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak saja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama kalian, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia atau hubungan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Yang terpenting adalah pembacaannya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Oke, berbijak aja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.